Jadi kalau tadinya orang jualan melalui offline, sekarang online itu akan tumbuh. Terus kemudian distribusi, pengiriman cepat, terus kemudian pengiriman yang makanan yang di mana Anda bisa frozen dan Anda bisa vakumkan, yang 1 hari sampai. Jadi pengiriman-pengiriman ini yang namanya transportasi dan pengiriman serta pergudangan, jalur distribusi itu tentu saja akan melejit. Bisnis seperti apa yang memiliki kekuatan untuk bertahan di mana turbulensi ekonomi di tahun 2023 jika benar terjadi? Apakah bisnis retail juga masih tetap bisa bertahan? Baik, terima kasih ya dari Pak Irwansyah Rudi di Medan. Ya, jadi tetap kita waspada terhadap ekonomi global, tapi sejauh mata memandang tadi, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, ekonomi Indonesia tetap lebih strong dibanding negara-negara Eropa, negara-negara Amerika Selatan gitu ya. Indonesia termasuk lebih kuat karena pemerintah kali ini jauh lebih kuat, yaitu dengan adanya hilirisasi membuat ekspor kita lebih besar daripada impor. The last 28 months straight lurus kita menang terus antara ekspor dengan impor karena hilirisasi tadi. Nah ini nanti 2023, 2024 begitu banyaknya yang harus smelter, yang harus jadi refinery, yang untuk ini jadi akan mengurangi satu yang namanya impor, tapi ekspor kita jadi lebih kuat. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, ya timbal baliknya, mendadak Indonesia kan jadi pertumbuhan ekonominya bagus. Kenapa bagus? Ya karena hilirisasi dan industrialisasi tadi membuat pabrik ya butuh gini pertanian, terus kemudian peternakan, terus kemudian juga kelautan tadi, perikanan, itu Indonesia meningkat, ekspornya bagus. Nah, tentu saja negara-negara yang di Eropa sana ya lebih melet-melet lagi, makanya mereka datang ke Indonesia untuk minta bantuan, apalagi musim dingin ini, waduh ini ya bisa berbahaya. Jadi, tetapi kita tetap waspada. Jadi, kalau orang selalu tanya, Pak, di era perubahan-perubahan seperti ini, harusnya investasi di mana atau bisnis di apa atau melakukan apa? Ingat ya, bukan masalah jenis bisnis. Jenis bisnis tetap akan ada yang tumbuh, ada yang game point, kan begitu ya. Yang tumbuh tentu saja adalah yang tentang tadi. Jadi ekonomi digital tadi, ekonomi kreatif akan lebih tumbuh. Jadi tumbuhnya maksudnya apa? Jadi kalau tadinya orang jualan melalui offline, sekarang online itu akan tumbuh. Terus kemudian distribusi, pengiriman cepat, terus kemudian pengiriman yang makanan yang di mana Anda bisa frozen dan Anda bisa vakumkan, yang 1 hari sampai. Jadi pengiriman-pengiriman ini yang namanya transportasi dan pengiriman serta pergudangan, jalur distribusi itu tentu saja akan melejit. Selain tentu saja digital Anda akan melejit gitu ya kalau Anda bergerak di ekonomi digital. Tetapi kalau Anda jualan, coba perhatikan. Anda jualan di mana? Yuk, Tokopedia, beli-beli, Shopee, Bukalapak. Begitu Anda mau jualan, ada orang searching, misalnya Anda mau cari apa? Bola pingpong. Misalnya begitu adalah saya lagi senang pingpong. Lagi senang pingpong ya. Nah, pingpong. Kemudian begitu bola pingpong, terjadi apa? Begitu kita sebelum check out aja, Anda sudah mau beli, itu sudah ada nawarin bola pingpong yang sejenis dengan harga yang lebih murah toh. Jadi kenapa kita perlu satu yang membuat faktor perbedaan? Maksudnya gini loh, usaha apapun Anda, perubahan itu banyak, Anda pegang yang tidak berubah dong. Apa itu yang tidak berubah? Pada dasarnya manusia itu kepengen sekali yang lebih bagus, kepengen sekali yang lebih murah, kepengen sekali yang lebih cepat. Maksudnya apa? Pengirimannya Anda cepat dong. Saya ada kirim barang begitu, wah pengirimannya lama, luar biasa ya tobat ya. Kalau saya butuhnya lama, saya damai-damai aja. Nah, sekarang kembali lagi contohnya. Kalau ada barang-barang yang akan tutup apa? Contohnya, barang-barang yang pada waktu kita beli online, kita searching online kan mudah sekali. Contoh deh, saya ganti baterai. Begitu ditonton jam saya, wah ini Omeganya James Bond begitu ya. Langsung ditanya, Bapak mau yang KW atau yang original? Oh, yang KW merek apa? Yang original merek apa? Oh, beda Pak. Yang original merek ini dia. Terus kemudian kalau KW itu harganya Pak 120.000. Oke. 120.000. Lah kalau original harganya berapa? Nah, dia original 250.000. Nah, kemudian saya searching di internet toh. Ternyata harganya cuma Rp6.000. Oke. Nah,
tentu saja, oh kan kami ganti Pak, itu kan ada jasanya, ada sewa mallnya, ada karyawannya, understand gitu. Tapi perhatikan marginnya begitu banyaknya. Itu Anda masih punya nilai tambah, Anda harus membuka, harus masang, pakai alat khusus, padahal sebetulnya ya saya dulu pernah jadi toko jam gitu ya, sebetulnya sederhana, Anda beli alatnya aja lebih murah gitu. Tapi balik lagi, nah usaha-usaha yang seperti ini, yang dimana Anda bisa searching online, yang dimana online itu bisa memotong jalur distribusinya, itu akan tentu saja Anda makin lama akan makin kalah dengan yang online. Ya karena Anda harus sewa tempat, Anda harus sewa karyawan, sekarang sudah pakai di rumah, nah itu akan meledak. Jadi masih ingat, dari perubahan-perubahan ini Anda ikutin, tapi yang tidak berubah juga Anda ikutin. Orang cari yang lebih murah, toh. Lebih cepat, toh. Lebih bagus, toh. Ya. Bisa nggak tiga-tiganya? Bisa. No. Tapi kalau nggak bisa, Anda satu atau dua aja, fokus lebih cepat, atau lebih bagus saja, atau fokus dua, lebih murah, lebih cepat, silahkan. Nah, Anda harus untuk itu, Anda harus melakukan satu yang namanya inovasi. Jadi misalnya UMKM yang seringkali saya beri contoh, Anda jualan pempek, ya semua jualan pempek, ya saya belilah karena sungkan, karena teman, dilarisin ya laris. Beli lagi, tergantung kalau pempek Anda ternyata jauh lebih enak, lebih apa. Tapi kalau pempek Anda beda, yang lain pakai ikan tenggiri, kami pakai ikan bandeng, belum pernah tuh. Jadi Anda melakukan inovasi, pempek kami rasanya sebenarnya, atau menggunakan salmon harganya lebih tinggi, atau apapun. Jadi Anda membuat something yang punya perbedaan dramatis. Usaha Anda ingat, punya manfaat nyata, Anda menunjukkan bisa dipercaya, dan Anda punya perbedaan dramatis. Baik. Dan properti-properti saya ini yang di sentral, di TD Properti, kenapa boom laris? Karena saya punya perbedaan dramatis, bisa dipercaya dan menunjukkan manfaat nyata.